Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, di pertemuan kali ini untuk materi selanjutnya yaitu kita nanti akan membahas tentang materi partitur. Partitur tahu kira-kira? Partitur itu istilah lainnya eh, notasi lagu atau teks lagu. Nah, mungkin cara istilahnya itu sering kita dikatakan teks lagu atau istilah lainnya dalam hal bermusik itu partitur ya. Terus di dalam partitur itu banyak isinya. Mungkin yang pertama di situ ada tulisan 4/4. 4/4 itu maksudnya bisa dikatakan ketukannya untuk sementara. Tapi pada dasarnya itu yang 4/4 bukan ketukan tetapi birama. Birama nanti saya jelaskan apa itu birama. Terus yang kedua mungkin pencipta lagu tersebut. Misalnya lagu Indonesia Raya ya, penciptanya W.R. Supratman. Itu pencipta yang membuat lagu tersebut. Terus yang ketiga misalnya di itu ada tulisannya C sama dengan do. Misalnya C sama dengan do itu berarti maksudnya nada do-nya itu ada di kunci C. Kunci C berarti nada do-nya dari situ. Kemudian setelah yang sudah saya sebutkan tadi, mungkin yang berikutnya tempo itu istilahnya kecepatan. Nah, mungkin di situ mungkin di lagu tersebut mungkin bisa kecepatan cepat, lambat, atau sedang. Nah, nanti saya jelaskan itu tempo itu apa, macam-macam seperti apa. Terus kemudian ya, habis tempo nanti di dalam partitur ada lagi ya, namanya notasi. Notasi mungkin Anda sering menjumpai notasi angka ataupun notasi balon. Notasi angka sama notasi balon. Biasanya kalau kita sering menyanyikan lagu dengan alat musik itu lebih mudah pakai notasi angka karena agak mudah mengingatnya daripada notasi balon. Oke ya. Yang pertama kita nanti akan membahas birama dulu. Tapi sebelum birama, definisi partitur. Partitur itu berarti tanda yang digunakan untuk membaca sebuah lagu. Itu namanya partitur atau petunjuk. Jadi ini lagu itu bisa dinyanyikan ya gara-gara ada partitur. Itu jelas ya. Terus yang kedua ya, kemudian yang kedua kita masuk ke ada istilahnya birama. Birama itu bisa dikatakan beda sama ketukan, beda. Birama itu ibaratnya sebuah rumah. Terus ketukan itu orang yang menempati. Jadi misalnya kalau birama itu rumah, kalau ketukan itu berarti orangnya, orang yang menempati. Jelas ya. Terus di dalam birama itu biasanya ada standarnya atau di dalam rumah itu biasanya berjumlah 4 orang, standar 4 orang ya. Itu dalam sebuah rumah 4 orang standarnya. Juga dengan birama 4 orang. Kemudian di setiap birama kan ada tertulis 4/4. Itu berarti di dalam satu birama 4 yang di bawah itu maksudnya jumlah orang yang menempati standarnya. Terus yang 4 di atas itu jumlah ketukan yang ada di dalam birama itu. Paham maksud saya ya? Saya ulang. 4 yang di bawah itu standar yang menempati rumah tersebut atau birama tersebut. Terus 4 yang di atas itu jumlah ketukan yang menempati birama tersebut.
Kalau misalnya lagi di dalam ketukan itu berisi tiga ketuk, berarti di birama itu tulisannya 3/4. 4 itu standar yang menempati, yang 3 yang menempati birama tersebut dalam jumlah 3 ketukan. Jelas sampai sini ya. Kemudian eh, di ketukan itu istilahnya ada istilahnya lagi, itu istilahnya di ketukan itu biasanya ada ketukan 1, ketukan 2, ketukan 3, dan ketukan 4. Nanti saya jelaskan ketukan 1 itu apa, ketukan 2 itu harus seperti apa, ketukan 3 harus seperti apa, dan ketukan 4 seperti apa. Selain 1, 2, 3, 4 itu nanti ada lagi ketukan setengah dan ketukan seperempat. Itu ada. Dan nanti saya jelaskan beserta contoh gambarnya. Kemudian di setelah ketukan, nanti setelah ketukannya itu bisa diketahui, baru kita tahu berapa birama yang ada di dalam lagu tersebut. Kenapa di sebuah lagu itu ada yang tertuliskan 4/4, 3/4, atau 2/4? Karena dari dalam satu birama, misalnya kalau di partitur ada tulisan 2/4, berarti di setiap birama itu harus berjumlah 2 ketuk. Terus misal di lagu lagi tertulis 3/4, berarti di birama itu bertuliskan 3 ketuk, ataupun yang 4/4, berarti di setiap lagu itu maksudnya di setiap birama itu berisi 4 ketukan. Jelas sampai sini ya. Oke. Cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.